Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Disclaimer on dan Dior, di dalam video ini tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk melakukan investasi ya, menjual ataupun membeli aset Anda teman-teman ya. Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan riset kalian sendiri, oke? Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya mau bahas hal yang menarik tentang Terra Luna ya teman-teman ya, terkhusus buat pendirinya teman-teman ya, dan nanti juga kita bakal bahas ini nih ya. Nah ini tentang voting ini ya. Ini nggak bakal menang teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari data ini, para komunitas itu nggak bakal menang dari voting ini teman-teman ya. Nanti kita coba cek ya. Tapi sementara itu kita mau lihat dulu beberapa berita teman-teman ya. Nah di sini ya. Nah ini yang sudah saya tandain teman-teman. Oke. Nah ini ya. Nah bisakah pendiri Terra Do Kwon ya pergi ke penjara di Amerika Serikat? Ngeri, judulnya ngeri banget tuh ya. Kemudian tapi di sini ada sedikit kekuatan yang bisa menghalangi penjara atau hukum teman-teman ya. Nah ini sementara kemarahan yang mendidih ya terhadap Do Kwon ya dapat dibenarkan. Tidak banyak bukti yang terbuka bahwa ia terlibat dalam kegiatan kriminal ya. Hukum tidak dapat meminta pertanggungjawabannya hanya karena salah mengenai situasi dan sembrono ya saat melakukan bisnis. Cara Do Kwon menangani situasi itu buruk, tapi itu sama sekali tidak melanggar hukum teman-teman ya. Nah jadi di kripto itu sulit teman-teman ya untuk dibilang kalau itu dia melanggar hukum teman-teman. Kemudian Randall Ellison ya, seorang profesor hukum dan mantan jaksa yang berspesialisasi dalam kejahatan kertas putih ya, mengatakan bahwa agar Do Kwon menghadapi penjara ya, bukti harus menunjukkan bahwa dia melanggar hukum. Jika tidak, maka Do Kwon tidak bersalah atas kejahatan apapun dan merupakan orang bebas. Jadi ya memang sulit teman-teman ya kalau si Do Kwon ini dijebloskan ke penjara teman-teman ya. Mungkin didukunin aja kali teman-teman ya. Nah kemudian di sini teman-teman ada beberapa berita lagi ya. Nah di sini juga ada laporan ya teman-teman yang mengungkapkan bahwa Haset dan Delphi ya menderita kerugian besar karena mereka masing-masing kehilangan sekitar 3,5 miliar US dollar dan 10 juta ya teman-teman ya di tengah kejatuhan Terra. Tapi memang luar biasa banget Do Kwon ini, saya rasa ya memang banyak juga yang dendam teman-teman ya. Nah di balik pemerintah Amerika Serikat tadi ya yang sedikit kesulitan untuk mendakwa si Do Kwon ya untuk menjebloskannya penjara, tapi di sini di Korea Selatan itu punya sedikit senjata teman-teman ya. Nih, menurut kantor berita Korea Selatan ya, Do Kwon telah didakwa dengan penghindaran pajak dan menghadapi hukuman 10 miliar won ya, atau sama dengan 78,5 US dollar karena gagal membayar pajak perusahaan ya. Do Kwon dikatakan berencana melikuiditasi perusahaan dan pindah ke Singapura karena tidak senang dengan kebijakan pajak ya. Nah, di sini pemerintah dari Korea Selatan itu sudah mendakwa si Do Kwon dan akan menaikkan denda dan menyeretnya ke penjara teman-teman ya. Dan di sini juga ya ternyata Korea Selatan itu telah mengerahkan unit kejahatan khusus ya untuk menyelidiki jatuhnya ekosistem Terra ya. Laporan yang diterbitkan oleh kantor berita Korea Selatan ya mengungkapkan bahwa materi kehakiman sedang dalam pembicaraan untuk menyelidiki jatuhnya Terra ya. Jadi di sini juga kecuali dari Amerika Serikat teman-teman ya, dari sini dari Korea Selatan juga sedang menyelidiki kasusnya teman-teman. Sementara kalau kita bicara tentang vote di Terra Luna teman-teman ya, di sini nih 90% itu mengatakan no teman-teman ya. 2352 voter ya, itu sebanyak 90% mengatakan no ya. Tapi di sini kejanggalannya ya,
Nah, ini kejanggalannya di website mereka malah 61% itu mengatakan iya, dan yang tidaknya itu cuma 0,42% maksud saya ya. Dan ini nggak fair teman-teman. Dan di sini juga kalau kita ngikutin vote ini ya sampai di 4 hari lagi ya. 4 hari lagi ini nggak bakal menang teman-teman. Walaupun ini semua mengatakan tidak ya. Walaupun ini ya, ini semua pengguna ini ya, sisa dari pengguna ini itu mengatakan tidak, itu nggak akan menang teman-teman ya. Kok bisa bang? Nah, coba lihat di sini deh ya. Nah, ini kan total penggunanya ya, ini kan total penggunanya ya. Tuh ya, 369 juta sekian ya. Nah, ini yang mengatakan ya, mengatakannya 143, kemudian yang ini 49 juta ya, kemudian yang mengatakan tidak itu hanya 981 teman-teman ya. Yang memilih tidak memvoting itu 38.000 ya. Jadi totalnya ya, total yang sudah melakukan vote dari semua user ini ada 62% teman-teman ya. Nah, yang artinya sisa user yang belum melakukan voting itu ada 137.000 teman-teman ya. Artinya hanya 37% lagi gitu kan. 30% lagi orang user yang belum melakukan vote ya. Andaikan ini 137.000 ini melakukan vote ya, mengatakan tidak gitu ya, ini pun nggak bakal menang gitu teman-teman ya. Nah, kalau secara data ini nggak mungkin menang teman-teman ya. Tapi kalaupun dia banyak user yang masuk, kemudian alhasil ya secara logika umpama dia bisa menang yang mengatakan tidak, saya pribadi mengatakan pasti tetap tidak teman-teman, karena ini kan website mereka loh ya. Ini website mereka, ini rumah mereka ya. Ya terserah mereka. Mereka bisa mengotak-ngatik ya. Makanya saya bilang di video saya sebelumnya itu voting di website mereka ini nggak fair teman-teman ya. Kenapa nggak di Twitter gitu kan? Nah, mungkin kalau mau coba ikut voting teman-teman ya di apa namanya, di Twitter saya ini, saya coba mengumpulkan voting tentang Terra Luna ekosistem yang kedua teman-teman ya. Nah, di sini dari 44 suara ya, 44 suara itu yang mengatakan tidak setuju itu 68,2% ya, lebih dominan ke tidak teman-teman ya. Nah, nanti kita tunggu 4 hari kemudian ya, lebih banyak yang tidak atau yang yes ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kalian yang mau ikut voting itu kalian kunjungin aja Twitter saya teman-teman ya, itu ada di link deskripsi juga ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian semua teman-teman. Kita doakan saja semoga para holder si Terra Luna itu bisa kuat teman-teman ya. Walaupun secara logika kalau memang kerugiannya sampai 3 miliar US dollar itu nggak mungkin kuat teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja ya. Salam buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.